Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini akan Ibu jelaskan tentang pengertian kimia analisis. Kimia analisis, ini cabang ilmu yang mengidentifikasi, mengetahui senyawa kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan metode eksperimen. Nah, di sini kualitatif itu artinya untuk mengetahui jenisnya atau macam zat yang ada di suatu sampel. Kemudian kalau kuantitatif untuk mengetahui jumlah atau kadar, misalkan ya, kadar suatu analit di dalam sampel. Nah, kemudian kalau eksperimen itu percobaan, pakai cara percobaan gitu ya. Berdasarkan ukuran sampel. Nah, apa itu sampel? Sampel itu yang sesuatu yang kita amati. Bisa ya, atau kita cari kadarnya, dicari dia mengandung zat apa, itu namanya sampel. Contohnya air sungai yang mau kita teliti, nah itu bisa dikatakan dia sebagai sampel. Nah, di sini berdasarkan ukuran sampel terbagi menjadi analisis makro, dia ukurannya lebih dari 100 mg, semi mikro dia antara 10 sampai 100 mg, mikro 1 sampai 10 mg, ultra mikro kurang dari 1 mg. Kemudian ultra mikro atau submikro dia 0,1 sekitar ya 0,1 mikrogram. Jadi kan tahu ya kalau untuk seperti matematik itu dia akan ada kilogram, gram, kilogram, gram, miligram, mikrogram, mikro, nano, piko. Mungkin kalian kalau kilogram, gram, miligram sudah itu ya, sudah familiar, tapi untuk mikro, nano, piko, mikro di sini. Nah, kalau gram kan dia anggap aja satuannya gram ya. Kemudian kalau miligram di sini sama dengan berapa? 10 pangkat min 3 gram. Kalau kilogram kan 10 pangkat 3 gram, 1000 gram ya. Kalau mikro berarti dia 10 pangkat min 6 gram. Kemudian kalau di sini nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat min 12 gram. Nah, ini mungkin beberapa pengetahuan, mungkin SMP sudah ada ya. Jadi di bawahnya mili itu masih ada mikro, nano, piko. Masing-masing selisihnya 10 pangkat min 3. Ini kalau gramnya kita jadikan patokan di sini, miligram kan sama dengan 10 pangkat min 3 atau 0,001 gram. 0,001 gram. Kalau ini 10 pangkat 3 pasti sudah tahu ya, 1000 gram. Kalau ini berarti 0,00-nya tambah banyak, ya 10 pangkat min 6. Tuh. Next. Kimia analitik yang tadi ya, dia kan ada tentang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini dia mengenai ada atau tidak adanya zat yang diteliti ya, zat yang ada atau tidak adanya suatu senyawa pada sampel. Kalau yang kuantitatif berapakah jumlahnya atau kadarnya. Jadi kalau kualitatif itu tidak ada hitung-hitungannya, tapi kalau kuantitatif ada hitung-hitungannya. Di sini contohnya yang kualitatif, identifikasi ada atau tidaknya suatu unsur, ion atau senyawa yang terdapat dalam sampel. Kalau selain itu ada lagi contohnya ya, ada tidaknya bahan pengawet dalam makanan minuman. Kemudian ada tidaknya bahan kimia obat dalam sediaan obat tradisional. Contoh yang pertama di sini, identifikasi ada tidaknya unsur pada sampel. Contohnya nih, ada air sungai. Di situ kalian mau meneliti, itu ada logam beratnya enggak ya, Bu? Air sumur atau air sungai itu kalau ada logam beratnya kan bahaya kalau sampai terkonsumsi. Apalagi kalau jumlahnya sudah melebihi ambang batas gitu ya. Nah, kalau di situ itu kita ini contohnya. Ada tidaknya misalkan dalam sampel itu air sumur, dia mengandung timbal enggak, Bu? Nah, berarti ada tidaknya unsur PB timbal pada air sumur contohnya. Kemudian ada tidaknya kandungan besi, kandungan Fe pada
air sungai, nah, seperti itu. Kemudian ada tidaknya bahan pengawet dalam makanan minuman. Nah, suatu makanan itu mengandung pengawet apa misalkan natrium benzoat misalkan. Ada nggak dia natrium benzoat pada makanan ini? Terus misalkan yang bahan-bahan berbahaya itu, senyawa terdapat dalam sampel bakso, ada formalinnya nggak? Kemudian ada boraksnya enggak? Nah, itu termasuk kualitatif, ada atau tidaknya. Jadi nanti kalau dia penelitian kualitatif itu hanya menyimpulkan, oh, pada sampel bakso A mengandung positif mengandung borak. Sampel B negatif tidak mengandung borak, misalkan gitu. Sampel C mengandung borak, misalkan. Itu kita kualitatif, hanya ada atau tidaknya. Jadi di kesimpulan suatu penelitian nanti akan menjawab ada atau tidak gitu ya. Kemudian kalau bahan kimia obat dalam sediaan obat tradisional, nah misalkan apa ini? Pada ini di kimia organik juga ya. Misalkan pada kayu bajakah yang anti kanker itu mengandung apa ya namanya zatnya, antosianin atau apa gitu. Jadi intinya suatu senyawa ini ada nggak dalam bahan sediaan jamu ini, nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang kuantitatif ini tentang jumlahnya, berapakah kadar masing-masing konstituen dalam sampel. Konstituen itu apa Bu? Gitu. Konstituen itu sama seperti tadi, konstituen itu unsur, ion atau senyawa. Nah itu. Jadi misalkan tadi air sungai itu apakah dia mengandung timbal? Apa mengandung logam timbal, logam berat itu? Kalau yang kualitatif kan jawabnya ada mengandung. Nah kalau yang kuantitatif berapa kadarnya, kadar timbal pada air sungai? Nah itu masuk kuantitatif karena di situ nanti akan ada angka yang menunjukkan oh kadarnya ini. Perhitungannya, kalau kalian pakai analisis konvensional nanti ada perhitungannya. Kalau pakai yang instrumen nanti akan langsung muncul angkanya. Berapa angka kadarnya. Nah, itu masuk kuantitatif. Berapakah kadar karbohidrat, lemak, protein dalam sampel makanan? Nah, misalkan nih minyak goreng. Kadar lemaknya berapa di situ? Nah, itu kita pakai kuantitatif. Kemudian kadar obat. Nah, misalkan dalam merek A ini paracetamolnya berapa gitu-gitu, macam-macam ya. Kemudian satu obat kan dia kandungan senyawanya kan macam-macam. Kalau kalian misalkan batuk apa pilek itu kalau minum obat yang dari warung itu bisa dilihat komposisinya, oh dia mengandung ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah itu kan kadarnya nanti dari situ ya. Besok kalau kalian analisis instrumen nanti ada kadar suatu senyawa X dalam obat ini gitu, ada besok di kelas 2 kalau enggak kelas 3. Nah ini kimia analitik ada 2, metode konvensional dan instrumentasi. Kalau tadi ya selain dia kualitatif dan kuanti, nah ini ada lagi konvensional dan instrumentasi. Konvensional itu kalau bahasa ya kalian anggap aja seperti metode yang sederhana gitu ya. Dia pemahamannya sederhana, perkembangannya tidak cepat. Nah, kemudian selektivitas dan sensitivitas kurang bagus dalam beberapa hal menjadi pilihan dengan catatan tertentu. Mungkin dia cenderung lebih murah gitu ya. Kemudian kalian belum praktek ya, jadi belum tahu memang. Konvensional tuh contohnya ada gravimetri, volumetri, kemudian proximat itu kategori yang konvensional. Dia dari dulu sejak tahun 90-an iya seperti itu gitu. Jadi perkembangannya tidak cepat. Pemahamannya dia sederhana. Selektivitas dan sensitivitasnya kurang jelas. Kalau metode instrumen kita kan pakai suatu instrumen atau pakai alat. Tapi kalau konvensional alatnya alat-alat yang sudah alat-alat yang mahal-mahal itu ya, yang kalian ada UV vis, kemudian AAS itu kan metode instrumen. Tapi kalau konvensional kita hanya pakai contohnya seperti buret, oven, kemudian labu keldal itu kan dia istilahnya tidak semodern instrumen. Jadi kalau tidak semodern itu selektivitas dan sensitivitasnya akan kurang bagus gitu ya.
Dia kalau kadar kecil kadang kurang terdeteksi gitu. Metode instrumen di sini pemahamannya lebih kompleks ya. Contohnya aja misalkan satu alat ya. Di situ AAS. Itu dia ada macam-macam komponen, ada bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, itu pemahamannya memang cenderung lebih kompleks. Perkembangannya sangat cepat ya. AAS contohnya itu dia tahun ini misalkan seperti ini. Nanti beberapa tahun ke depan akan ada yang lebih baru, lebih canggih lagi ya. Nah, itu dia perkembangannya sangat cepat. Seperti halnya gadget ya, instrumen gitu. Kemudian selektivitas dan sensitivitasnya jauh lebih bagus, jelas. Dia dengan kadar analit atau kadar konstituen tadi, kadar kecil aja, nah, itu dia bisa mendeteksi itu. Tapi kalau kita pakai metode konvensional, metode yang istilahnya tradisional ya, konvensional, di situ dia kurang sensitif. Dia untuk kadar yang kecil dia tidak dapat mendeteksi di situ. Nah, kemudian lebih banyak menjadi metode pilihan ya, karena dia cenderung analisisnya lebih cepat, akurat gitu ya. Next, kualitatif ion anorganik. Nah, di sini contohnya yang ion anorganik itu kation. Kation itu apa? Ion-ion positif. Biasanya dia berupa logam ya. Kemudian pemisahan kation dan identifikasinya, analisis anion. Anion di sini yang ion-ion negatif. Dan pemisahan antara anion dan identifikasinya. Wah, ini Ibu jamin ini tuh mapel apa ya, Bu? Iya, kalian belum dapat kimia dasar teori. Jadi memang ya dipahami sebisa kalian dulu ya. Nanti lama-lama pasti akan bisa. Next, teknik dasar analisis kualitatif ion anorganik. Nah, di sini kita perlunya mempelajari bagaimana cara melakukan analisis kualitatif. Nah, kualitatif jadi contohnya ion anorganik yaitu dengan kation anion dia, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan. Ini hanya pengetahuan aja yang ini. Nanti bisa dibaca sendiri. Apa yang perlu dipahami dan dimengerti. Nah, ini praktek ya sebenarnya. Bagaimanakah cara melarutkan yang benar, cara menguapkan yang benar, mengkristalkan. Kalau mengkristalkan di sini di mapelnya Ibu nggak ada ya. Mungkin kalau dulu di TKI ada mengkristalkan apa itu. Kalau memurnikan garam itu enggak ya. Mungkin besok ada ini di mapel-mapel yang lain. Menyuling. Nah, di sini kalau kita menyulingnya pakai cara distilasi ya. Kemudian mengendapkan, menyaring, mendekantasi, membengkokkan pipa kaca. Nah, mendekantasi ini besok juga akan kalian lakukan di dekantasi di gravimetri besok ada. Kemudian membengkokkan pipa kaca tidak kita lakukan karena ini butuh suhu yang sangat tinggi. Jadi pipa kaca dibengkokkan. Kalau dekantasi itu contohnya gini ya. Misalkan ini nih, ini beker glass nih ya. Kemudian di sini pakai batang pengaduk. Ini batang pengaduk umpamakan. Nah, ini cairannya. Kalian mau menuang suatu cairan. Gimana nih miringnya nih? Gini ya. Nah, ini cairannya dialirkan dulu ke sini. Dialirkan dulu melalui batang pengaduk. Nah, nanti dia mengalir ke sini. Ini namanya istilahnya dekantasi. Mengalirkan ya, mengalirkan cairan melalui batang pengaduk. Gitu. Kemudian membersihkan alat gelas ya, ini ada tekniknya sendiri. Semoga besok ketika praktek kalian sudah bisa masuk ya. Kemudian ini cara melarutkan. Di sini ini ada mortar dan pestel. Mortar itu lumpang, ini alu, pestel ya. Mortar dan pestel atau lumpang dan alu. Bahasa Indonesianya lumpang dan alu. Kemudian di sini apabila zatnya kasar, dia dihaluskan dulu dengan mortar dan kemudian ditambahkan sedikit aquades. Aquades itu air suling ya, dia air yang sudah dimurnikan. Apabila kurang larut, maka bisa bisa dipanaskan dan sambil dikocok juga. Kemudian larutan diperiksa dengan kertas lakmus ya untuk mengetahui pH-nya asam atau basa gitu, atau netral. Kemudian jika zatnya berupa campuran, ada kemungkinan sebagian zatnya larut atau tidak. Kemudian dikhawatirkan ada sebagian zat yang larut, maka larutan disaring, diambil filtratnya, kemudian diuapkan pada penangas air sampai kering. Nah, di sini nanti filtrat itu cairan ya.
Misalkan kalian menyaring nih. Ini kalian menyaring di sini. Ini ada endapannya, misalkan dituang ke sini. Ini ada kaca arloji yang sudah disertai kertas saring. Nah, di sini cairannya. Nah, ini namanya filtrat. Di sini filtratnya yang ini, kalau takut analitnya ikut larut, maka filtratnya ini diuapkan dalam kaca arloji pada penangas air sampai kering. Nah, ini dia bisa diletakkan di sini kaca arloji, nanti dia diuapkan pada penangas ya. Nah, itu namanya filtrat. Filtrat itu cairannya. Kalau yang ini istilahnya kalian endapannya. Kalau kalian bahasa kasarnya jangan bilang ampas ya, endapannya. Ini filtrat, ini endapannya. Atau presipitat boleh. Presipitat. Endapan atau presipitatnya. Oke, apabila sisa penguapan menunjukkan sebagian zat larut dalam air, tidak adanya sisa penguapan, udah wis gak apa-apa. Ini besok biar dijelaskan lagi di gravimetri atau mapel yang lain ya. Apabila zatnya halus bagaimana? Dia bisa dilarutkan langsung dengan aquades. Kalau tidak larut baru pakai HCl encer kondisi dingin. Kalau tidak larut kemudian sambil dipanaskan. Nah, kalau tidak larut juga bisa pakai HCl pekat. Pertama HCl pekat dingin, kalau tidak larut HCl pekat panas. Kalau tidak larut bisa nitrat encer dingin, tidak larut lagi nitrat encer tapi panas. Kalau tidak larut lagi ganti yang asam nitrat pekat dingin, tidak larut lagi pakai asam pekat panas gitu ya. Nah, kemudian kalau semuanya itu tidak larut bisa pakai ini ya, pelarut yang paling luar biasa. Di sini air raja atau aqua regia. Di sini campuran antara HCl dan HNO3, antara asam klorida dengan asam nitrat, perbandingannya 3:1. Contoh-contoh sampel yang dia tidak larut dengan pelarut yang atas ini, tapi dia larutnya dengan air raja, contohnya ini. Silika dioksida SiO2 atau barium sulfat. Itu dia pakainya air raja atau aqua regia. Jadi ini ya tingkatan pelarut ya, dari yang paling rendah itu aqueous sampai ke yang berikutnya. Oke, di sini dulu, lanjut nanti lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mending beli lumayan bukan? Lumayan. Mimi vitamin harus itu. Harus itu. Aduh, lanjut nanti lagi dek. Aduh, pakai separuh.